cuma ngomong gini, Reja udah malam tidur, cuman agak naik sedikit kan, langsung pegang tali, jadi nggak bisa apa? Nggak bisa dibentak dikit. Ini kasihan lah Bu, masih muda. Gitu. Berapa lama ya? Nah, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa prediksi gitu loh. Ini seminggu atau ini 3 hari atau ini 5 hari kan, bukan rumah sakit punya kita Bu. Gitu. Kita hanya bantu bawa untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit. Ibu sayang nggak sama anaknya? Kalau ibu sayang, ibu kasih untuk dia berobat. Dia punya hak untuk berobat. Karena kalau ibu nggak sayang, berarti ibu akan dipegang terus gitu. Sedangkan adiknya ini butuh pengobatan. Takutnya di sana dikembul sama orang yang parah. Ini Ya, bukan enggak yang ya, Bu. parah. Namun pengobatan kita mau apa? Ini kan orang sakit parah gitu maksudnya. Bu, kita nggak bisa, ibu, saya, kan kita bukan punya legalitas dokter, Bu. Ibu nggak bisa menentukan anak ini parah atau enggak, gitu. Yang bisa mengecek itu adalah dokter dan rumah sakit. Dan kita nggak boleh, meremehkan pekerjaan mereka. Mereka udah tahu kok, baik buruknya atau parah atau enggaknya kondisi semua pasien. Dan nggak akan mungkin dicampurkan, Bu, kalau emang kondisinya baik. Itu aja sih Bu kalau dari saya pribadi, karena kan saya dapat info dari kakaknya ya yang minta tolong ya sama admin. Akhirnya kita respon, kakaknya ternyata lagi di Hong Kong. Terus mumpung saya lagi ke Indramayu, karena saya mikirnya jauh Bu, 4 jam saya dari Jakarta. Jadi kalau saya nanti kembali lagi hanya untuk mengambil adik ini, ya saya nggak bisa janji, karena saya sekali jalan itu harus bawa orang beberapa, saya nggak akan mungkin 1 orang aja. Metodenya apa di sana ya, terapi? Bu, rumah sakit Bu, Rumah sakit. pengecekan ahli jiwa. Masih kecil juga ada yang kena gangguan mental Bu. Ini saya mau ke sana satu lagi, satu anak lagi, 8 tahun kalau nggak salah, coba lihat. Iya, 8-9 jalan 9. Gitu. Wih, terapinya tuh udah kesini langsung. Percayain aja, insya Allah. Kalau mau kebaikan kita berapa? Nggak mungkin, Ibu tadi bilangnya takut disetrum. Nggak mungkin lah Bu disetrum. Emangnya di Kamboja kita. Paranoid gitu. Itu bener enggak terapinya? Oh iya saya. Saya tuh takutnya salah orang gitu, kalau terapinya udah ikut, insya Oh, Allah iya. saya percaya gitu. Insya Allah. Boleh sholat Percaya. enggak? Hah? Ya sholat masa Ya, nggak boleh? sholat lah Bu. Pokoknya Anaknya sholat priyo siapa sih siapa yang nyuruh? ngingetin ada. Bu, di sana kan juga pasti ada dokter, ada perawat. Di rumah sakit loh Bu Di kita. rumah sakit dulu, diperiksa ke rumah sakit Nggak dulu. bayar. Nggak bayar Bu. Tuh, ketika berbayar ada beban, insya Allah Rizky udah pengen sembuh. Teleponnya udah jauh-jauh datang ke sini. Di rumah sakit, di ronsen KB di dalam kan jatuh dari atas ke bawah tuh. Yakin. Nah, kamu tuh mah karin jaluk dong karo Gusti Allah gitu. Yakin. Ini kan termasuk ikhtiar juga Bu. Kan di Islam juga diajarin yang ketika sakit harus ikhtiar kan dalam pengobatan. Nah ini termasuk ikhtiar juga. Kalau ibu malah membiarkan dan nggak boleh diobatin, atau kasihan anaknya. Iya, kalau kakaknya menganjurkan seperti itu, Iya, paling batun gak bener milih nggak asal milih batun nggak. titip sama Mbak Novi aja. Sama kakaknya sudah menganjurkan seperti itu. Demi kebaikan kok Bu. Ibunya tuh katanya itu teh nebus kesalahan gitu. Iya saya, Kecilkan gambaran. iya saya paham sih, tapi maksudnya kan kasihan ya. Dalam arti kalau ini anak udah tahu sakit, udah jelas kita melihat sakit terus dibiarin aja gitu. Ya kasihan nggak dapat haknya untuk pengobatan gitu. Makanya saya tadinya kan udah ditolak nih ya katanya ya, udah nggak mau. Terus kita mau ke lokasi yang kedua tuh saya mikir umur berapa, 17 tahun katanya. Yang saya pikir kasihan, masa depannya masih panjang Bu. Mungkin kalau udah 30 tahun bukan sesuatu yang urgent ya atau mendesak lah, ini 17 tahun.
sayang banget kalau nggak buru-buru diobati. Tapi kalaupun nanti misalnya pemulihan, dilihat dulu kondisinya, jangan langsung disekolahin. Iya. Karena takutnya dia beban lagi, ntar ngedrop lagi. Belum kuat kayaknya. Iya. Orang apa Mimi orang Mimi itu. Apa-apa. Baka pengen katon Mimi anak ku anak ngahat ya nanya. Gak kambo sing orang saya ku. Harus aja mikir duit Mimi sing endi, sing Iya, Allah. Cekan gak Mimi gak berubah, Mimi gak salah. Membiarkan Nanang Bisa. full. Telepon. Tapi kalau di rumah sakit nggak bisa ya? Iya bisa. Kalau masih di rumah sakit nggak bisa telepon. Kita jenguk pun nggak bisa kalau di rumah sakit, karena kan sterilisasi kejiwaan. Gak bisa jenguk. Nggak bisa Bu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di gawang Kalau setelah dari rumah sakit kan di yayasan kita, nah itu mah boleh. Gitu, nggak ada masalah. Apa yang harus dibawa? Nggak ada Bu, sudah. Baju. Ya baju kalau Mas saya mau bawa silakan. Bagian sarung bayang. Ya buat sholat. Iya. bagian Oke. digawa. Iya mau kebaikan kita mau apa? Kita baca kita kayak ngerepati Mimi. Orang repoti, ira aku pengen yang kayaknya apa pengen digawa Mbak Nopi Jakarta. Kita pengen bener Mi. Pengen berubah. Anaknya cuma 2 ya? Ini kakaknya sama ini, berdua. Oh. Ntar di sana nggak diapa-apain tuh Mbak. Bu, masa saya ini pasien bukan cuma 1 orang. Kita pasien di yayasan ada berapa totalnya sekarang? 16 ya? 16 orang Bu. Mereka semua betah Bu di kita dan kita share semua di sosial media. Saya tuh YouTuber Bu, nggak mungkin saya mau ngapa-ngapain orang gitu loh. Iya, saya hanya menjelaskan gitu. Saya ini dikenal sama orang yang menjaga amanah gitu Bu. Ya, jadi tidak akan mungkin orang ngambil pasien, kita obatin, terus kita mau ngapa-ngapain buat apa? Nggak ada untungnya Bu. Saya juga nggak minta uang, nggak minta bayaran. Saya hanya niat di sini lillahi ta'ala karena Allah Bu. Mau ngebantu. Hidup saya tuh buat berguna buat orang Bu. Saya cuma pengen itu doang. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. Jadi kalau Ibu percaya sama saya supaya tidak berat langkahnya, Ibu serahkan sama kita, percayakan. Tapi kalau Ibu merasa berat, Ibu tidak ikhlas, saya juga nggak bisa bawanya. Nanti dalam pengobatan juga pasti akan ada halangan atau kendala. Ibu harus mengikhlaskan anak Ibu untuk pengobatan demi kebaikan. To be close to you, and in my head, it's just you and I don't know why. I feel that Apa sih yang digawa kan udah. Buat sembayang Bu, buat bajunya, dalemannya. Ya. Kita hanya bantu pengobatan ke rumah sakit jiwa, karena kan di Jakarta bagus banget kan pengobatannya. Jujur aja, saya tidak pernah menemukan rumah sakit jiwa yang lebih bagus dari Jakarta gitu. Banyak yang udah parah-parah ya Fit, ternyata dipasung segala macam. Dia ngamuk pas setelah pemulihan yang baik kita pasti akan mengembalikan gitu. Nggak Nggak ada mungkin. tesnya tenang. Dan ini sorry ya guys, ini ada obat dan aku nggak bisa sebutin obatnya, tapi bukan untuk kejiwaan ini. Ini lebih kayak untuk ketidur, obat tidur, supaya tenang doang. everything's been done. I'll be down the street, all passed out on rum, 'cause I'm trying to forget. Karena anaknya nggak bisa tidur itu teh. Iya, makanya ini bukan obat mental Mbak, bukan. Ini buat tidur doang, nggak bakal sembuh Mbak ini. Pantesan nggak ada perubahan setelah pemeriksaan dari poli jiwa itu teh. Iya. KTP-nya ada nggak? Sama bagian belakang itu teh dia kan habis jatuh tuh dari Iya, tembok. nanti kita cek ya. Jolong tulangnya. Iya, nanti kita cek semuanya. Kasihan teh. Iya, sama-sama.
Jadi kamu untuk komunitas yang video orang dewasa itu ya? Enggak, emang saya tahu sendiri. Enggak, maksudnya ada teman-teman yang sering nge-share gitu kan? Enggak. Di HP, WA. Di handphone, katanya di WA ada di grup. Jadinya, Kalau WA mah cuman banyak yang ngechat tapi nomor baru. iya, Ada tuker-tukeran video. video kan? Enggak. Lihatnya di mana jadi lihat video kayak gitu? Si Google. Nyari sendiri, lihat sendiri. Katanya diajak temen. Iya, katanya. Kalau ini mah enggak. Iya mas, ngomongnya nggak nyambung. Jadi pas dikeluarin dari pondok tahun berapa? Mas berapa nanti keluar dari pondok? Ya lupa. Dia masuk SMK. Ini pas masuk SMK. Masuk SMK itu dia masih bertahan di situ teh. Terus berapa bulan masih baru masuk SMK, dia punya masalah. Diajakin sama temennya minum-minuman obat, terus mabok-mabokan di situ. Oh di pesantren? Sama temen luar pondoknya kan. Oh di luar. Karena pondok itu tuh teh enggak anak-anak sekolahnya tuh bukan dari pondoknya aja, dari luar. Oh dari Dan luar. pondoknya juga sekolah di situ. Kok nggak dijagain ya? Maksudnya nggak dijagain? Kan kalau namanya pondok 24 jam. Oh. Jadi gara-gara main sama teman-temannya, terus sama orang luar juga mabok-mabokan, obat-obatan ya? Jadi Iya. terbiasa. Katanya ada grup untuk kirim-kirim itu ya, video-video dewasa ya? Iya, nah dia tuh udah kecanduan ngelakuin kayak gitu teh. Itu waktu sama pacarnya kenapa terus dibully, kenapa enggak? kejadian- Kalau yang masalah pacarnya saya nggak tahu, cuman dia tuh merasa udah mulai beda kayak gini tuh HP-nya itu rusak. Pokoknya dari HP itu rusak, dia udah mulai kayak stres, kayak udah depresi kayak gitu. Mungkin ya karena dia udah nyaman ngelakuin kayak gitu, HP-nya rusak. Jadi nyandu ya? Bingung mau ngelakuinnya. Jadi nyandu kan dia? Iya. Jadi pas handphone nggak ada dia stres gitu? Iya. Oh. Yuk, kita jalan ya. Soalnya ada satu orang lagi yang mau saya jemput. Andi bisa dulu. Oke, kita jalan. Yuk. Cinta teleponan kok aku. Jangan berpikir rasa dapat di sini ya. Diobatin. Sini lagi. Jangan kemana-mana, sini lagi. Dan sini aja obat. Ya nanti pulang ke sini lagi. Masih jangan di rumah itu. Oh iya. When everything's been said and everything's been done. Oke. Jadi ini kan ada satu orang lagi ya. Tadi sih dilihat di ini 50 menitan 1 jam. Mas Indramayu. Sekarang udah jam 2:30. Semoga keburu ya. Pulang 4 jam soalnya. Don't cover me, baby. Your shadow's hanging over me. Yuk, guys. Maaf ya guys, dari tadi aku gercep ya. Soalnya kalau lokasinya jauh kayak gini harus gercep guys. I can't do this anymore. Oh, I'm not up for hurting no more. When everything's been said and everything's been done. Yuk, mau mata. Ayo. Ya, yuk. Makasih. Aku yang makasih ya, Bu. Ya. Oh, now bleed if you gotta bleed, or leave if you gotta leave. Mau melon nggak? Nih. Melon, Bu. Pamit ya, Bu. Oh, tiga kali, Bu. Mau nggak? Iya. Air putih. Ini. Oke. Guys, kita jalan dulu ya.
ke lokasi yang ketiga nih. Umur berapa? 10 tahun ternyata. 10 tahun masih kecil banget. Ini nggak tahu ya ada gangguan mental atau emang ada kelainan dari kecil ya. Ada sebagian dimana karena keadaan, orang tuanya meninggal dunia. Jadi yatim piatu ya. Tapi kok kayak ada, aku lihat videonya kayak ada ini ya, kayak kelainan ya. Kelainan juga katanya. Aku nggak tahu secara detailnya seperti apa. Jadi nanti kita tanyain aja ya di sana ya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys.